terendam banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yesa Putri. Saya dari kelas pendidikan sosiologi kelas B dengan NIM 1405625057. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera. Nah, saya akan menjelaskan aspek tentang kesigapan pemerintah dalam menanggulangi bencana ini dan risiko bencana ini bagaimana bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan artikel yang sudah saya baca di laman BBC News Indonesia, kesigapan pemerintah dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Sumatera ini cukup sangat lambat karena beberapa potensi pemerintah untuk membantu pemulihan di daerah tersebut terbilang terhambat beberapa faktor. Salah satunya adalah pemerintah menolak bantuan internasional dari negara-negara luar karena pemerintah Indonesia merasa dirinya bisa menanggulangi bencana tersebut secara mandiri. Tapi pada kenyataannya pemerintahan Indonesia ini kurang sigap, kurang gercep, bisa dibilang kurang gercep, kurang untuk secara cepat menangani semua. Padahal beberapa tokoh-tokoh politik sudah menyatakan tidak sanggup untuk menyelesaikan secara mandiri dengan adanya bencana ini. Tetapi pada pemerintah pusat mereka mengatakan bahwa ini hanyalah sebagai bencana alam atau teguran biasa bagi negara kita. Nah, padahal yang kita ketahui bencana alam yang terjadi di Sumatera itu lumayan memberikan dampak luas, memberikan dampak yang benar-benar signifikan bagi negara kita. Nah, yang sudah saya baca juga di beberapa berita yang beredar di sosial media, terjadinya bencana alam di sana tuh karena adanya campur tangan pemerintah yang merusak tatanan kehutanan yang ada di sana. Padahal yang kita ketahui masyarakat yang ada di daerah sana belum menyetujui hal tersebut, tetapi pemerintah atau oknum-oknum di dunia politik yang tidak bertanggung jawab melakukan perizinan tanpa persetujuan masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya bencana di daerah tersebut. Dan untuk kesigapan pemerintah dalam bencana ini itu sudah bisa dibilang sudah beberapa persen optimal, tapi tidak secara keseluruhannya tidak sigap karena masih banyak ketimpangan atau miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ada di sana. Nah, dampak yang terjadi dari terjadinya bencana alam di Sumatera ini menyatakan sekitar 967 jiwa dinyatakan meninggal dunia dan sekitar 262 jiwa dinyatakan hilang. Seharusnya dengan adanya laporan-laporan kehilangan terus kondisi di sana menjadi warning bagi pemerintah untuk terus mengontrol, mengawasi, menangani kejadian di wilayah tersebut. Tetapi pada kenyataannya pemerintah pada saat ini hanya menggelintirkan beberapa bantuan, tetapi dengan formalitas untuk kesigapan atau untuk cara pemerintah mengatasi ini masih bisa dibilang kurang. Apalagi di media sosial beredar beberapa dokumentasi yang memperlihatkan beberapa gelondongan kayu yang memang mempunyai nama dari perusahaan yang seringkali bisa dibilang tidak mengikuti kebijakan hukum yang ada, yang membuat para netizen atau masyarakat Indonesia menjadi geram, menjadi tidak respect kepada pemerintah, apalagi ditambah kesigapan pemerintah itu masih kurang. Nah, terus juga untuk beberapa kondisi
membuat masyarakat di seluruh Indonesia menjadi tidak terima atas apa perspektif yang selalu dikeluarkan atau dilontarkan oleh pemerintah. Kayak misalnya pemerintah menolak bantuan dari internasional dan tidak menjadikan ini bencana alam yang memang seharusnya membutuhkan bantuan internasional, tetapi pemerintah hanya menjadikan ini sebagai bencana alam biasa saja yang membuat masyarakat Indonesia menjadi geram, menjadi resah, dan tidak banyaknya korban jiwa. Seharusnya menunjukkan bahwa ini menjadi peringatan penting dan mitigasi bencana yang seharusnya menjadi prioritas utama. Tapi realitanya pemerintah masih menjadikan ini sebagai bencana biasa dan tidak menjadikan prioritas utama. Padahal BMKG secara rutin mengirimkan siklon atau kondisi tropis yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah masih tidak mendengarkan atau masih acuh dan abai terhadap bencana yang terjadi di sana. Dampak lambatnya pengambilan keputusan di lapangan sangat terasa. Hingga sekarang masih banyak masyarakat di daerah sana merasakan kelaparan, kekurangan makanan, serta kekurangan pakaian akibat tempat tinggalnya yang rusak akibat bencana tersebut. Nah, itu disebabkan oleh beberapa infrastruktur vital yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut, seperti jaringan telekomunikasi, jaringan internet, arus listrik, yang membuat beberapa bantuan yang seharusnya didistribusikan menjadi terhambat. Banjir yang baru terjadi di Sumatera Barat sebagian besar disebabkan oleh hujan deras dan erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan banjir lahar dingin. Nah, beberapa penanggulan atau risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti evakuasi dan penyelamatan tim gabungan seperti BPBD, Basarnas, Polri, TNI yang mengungsikan warga ke lokasi yang lebih aman dari peristiwa itu terjadi. Nah, ada bantuan logistik juga terhadap masyarakat yang ada di sana, terus pembersihan pembukaan jalan, terus adanya pencegahan dan mitigasi seperti pemetaan potensi banjir. Pemerintah provinsi telah memetakan daerah rawan banjir lahar dingin dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk waspada saat hujan lebat. Terus juga ada pembangunan infrastruktur dengan merelokasikan pemukiman di bantaran sungai untuk jangka yang panjang. Terus juga ada peningkatan sistem peringatan dini, untuk contohnya dengan menginstal alat untuk mengukur tinggi muka air di sungai aliran lahar bekerja sama dengan BMKG. Nah, berarti kalau untuk manajemen risiko banjir, pemerintah sudah sigap untuk mengatasi atau memberikan peringatan dini kepada masyarakat di daerah tersebut untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, dan untuk kesigapan bagi masyarakat yang ada di sana mengatasi potensi banjir yang akan terjadi di waktu terdekat. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang tadi saya bahas adalah meskipun pemerintah telah melakukan upaya seperti simulasi kesiapsiagaan, pemetaan risiko, dan rencana pembangunan infrastruktur perlindungan, masih terdapat kekurangan dalam kesigapan menangani bencana di Sumatera. Ketidaksiapan ini terlihat dari terjadinya dampak parah akibat banjir tersebut, seperti korban jiwa yang masih banyak dan kerusakan luas. Bahkan setelah mitigasi sebelumnya, masalahnya itu masih ada. Terus juga koordinasi yang belum optimal dalam melakukan pembangunan infrastruktur, terus juga dalam perbaikan sistem peringatan dini. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko bencana masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Terus juga hubungan antar pihak politik juga harus sejalan. Jangan adanya terjadi miskomunikasi dari pihak politik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan untuk kesigapan lainnya, tolong dipastikan untuk pemerintah selalu sigap dan selalu respect kepada masyarakat yang mengalami bencana atau menjadi korban bencana seperti bencana di Sumatera. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang kondisi kesigapan pemerintah terhadap bencana tersebut dan bagaimana manajemen risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah dari bencana yang terjadi di Sumatera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Bye-bye.